Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertatap muka yang surga, kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan banyak terima kasih, karena Engkau masih menyertai kami lagi sampai ke saat ini. Saat ini kami Bapa ingin memulaikan pembahasan kami pada siang hari ini, kiranya Engkau memberkati pembicara yang nanti akan menyampaikan sebenarnya firman-Mu, agar kiranya dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami akan mendengarkan ya Tuhan, bantu kami agar kami dapat mengerti apa yang akan dijelaskan nanti. Terima kasih Tuhan, sepanjang sisa hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu saja, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami. Mohon ampun akan segala dosa serta pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Esther. Untuk pemberitahuan, kita akan mendengarkan dulu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Samuel. Nanti selesai pembawaan materi, kalau ingin bertanya, bisa langsung bertanya, tapi nanti setelah materi selesai dibawakan. Dan mungkin pertanyaan akan terbatas, karena kita dibatasi juga dengan waktu. Jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa hubungi nomor WhatsApp atau bisa via chatting di host atau ke co-host. Oke, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Dr. Samuel untuk membawakan materi kita pada siang ini, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sepertinya pertemuan lewat Zoom ini sudah menjadi normal sekarang ya. Pertama-tama agak sedikit canggung, tapi sekarang kita sudah lebih banyak bertemu lewat Zoom karena kondisi pandemi yang tengah terjadi ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sebenarnya bukan pembahasan yang asing menurut saya bagi kita semua, tetapi saya rasa ada banyak hal yang relevan yang saya percaya penting bagi kita untuk cermati, khususnya sehubungan dengan topik ini. Bagi mereka yang belum pernah membaca perumpamaan ini sebelumnya, saya undang bagi kita untuk pergi ke Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang 25, ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25, ayat 14 dan 30. Sampai 30. Kita baca dulu ceritanya, dan setelah itu kita akan mencoba untuk mengupas ayatnya satu persatu, dan mencoba untuk mengambil jus dari ayat ini, apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari ini. Pertama-tama sebelum kita masuk untuk membaca ayat tersebut, kita mengetahui bahwa Matius 25 ini adalah satu dari 6 perumpamaan yang Yesus katakan setelah dia mengungkapkan tanda-tanda hubungan kedatangannya di Matius 24. Kita tahu bahwa di Matius pasal yang ke-24, ayat 42, setelah dia menyatakan tanda-tandanya mulai dari gempa bumi, sampar, penyakit, dan segala sesuatunya, dia katakan di Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kita bisa lihat di situ kata-kata berjaga-jaga, atau di bahasa Inggrisnya watch, itu sebenarnya diucapkan 3 kali, mulai dari Matius 24 sampai dengan Matius 25. Jadi tentu kata-kata yang diulang-ulang merupakan satu kata yang wajib kita cerna dan wajib kita cermati. Nah, dikatakan di situ karena itu berjaga-jagalah. Lalu kemudian naturally pertanyaan yang kita nyatakan adalah bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Kira-kira demikian, toh? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus memberikan 6 perumpamaan. Yaitu yang pertama, perumpamaan hamba yang berjaga-jaga, itu terdapat di Matius 24 ayat 42, atau Markus 13 ayat 34 sampai 37. Kemudian yang kedua, dia juga berbicara mengenai perumpamaan tuan rumah, ini di Matius 24 ayat 43-44.
Lalu dia berbicara mengenai hamba yang setia dan hamba yang tidak setia, itu di ayat 45-51. Berikutnya dia berbicara mengenai perumpamaan 10 anak darah di Matius 25 ayat 1-13. Lalu dia bicara soal talenta yang akan kita kupas hari ini. Dan yang terakhir dia akan berbicara mengenai domba dan kambing di ayat 31 ayat 46. Jadi keenam perumpamaan ini adalah follow up dari kata-kata Yesus yang menyatakan berjaga-jagalah karena tanda-tanda ini sudah datang. Nah, mengapa saya rasa penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan ini? Karena demikian, tentu kita hidup di masa yang tidak biasa saat ini, di masa-masa pandemi ini. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul. Apakah ini akhir dunia ini? Apakah ini apokalips itu? Apakah ini tanda-tanda bahwa semua akan segera berakhir? Dan pertanyaan ini muncul di banyak benak. Dan ini tentunya baik untuk menstimulasi, merangsang kita untuk mengetahui Alkitab kita lebih baik lagi. Tetapi Yesus katakan, ada cara-caranya bagaimana kita berjaga-jaga sambil kita mengantisipasi kedatangan yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Nah, dalam konteks itulah perumpamaan tentang talenta ini diberikan oleh Yesus. Mari kita buka Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Alkitab berfirman, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima berapa talenta? 1 talenta, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Di translated version-nya itu di bank ya, di bank. Serta dengan bunganya, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Cerita yang sangat sederhana. Tuan rumah pergi dan mempercayakan
3 hambanya masing-masing ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Mari kita coba telaah ini satu persatu, dan kita coba ambil pelajaran dari materi kita pada minggu siang ini. Dikatakan, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian keluar negeri dan memanggil hamba-hambanya. Menurut bahasa aslinya, hamba-hambanya di situ, itu kalau kita ganti, itu bisa kita ganti dengan kata-kata budak. Jadi ayat ini bisa dikata, Tuhan itu pergi, dia memanggil budak-budaknya. Nah, pertanyaan saya, seorang budak, apakah dia memiliki apa yang budak lakukan? Tentu untuk saat ini kita sukar untuk membayangkan itu karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Tapi saya ingin bawa Anda untuk pergi ke zaman itu untuk membayangkan apa yang budak dapat lakukan. Yang pertama, budak itu mereka tidak memiliki hak, bukankah demikian? Mereka tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, seorang budak itu adalah milik dari tuannya. Dan budak itu tidak bisa melepaskan dirinya dari tuannya. Itu yang kita tahu dari sistem perbudakan. Seorang budak, saat dia diberikan tugas tanggung jawab oleh tuan rumahnya atau tuannya, misalkan dia katakan, budak, engkau harus mencuci piring hari ini. Budak itu nggak bisa bilang, aduh, capek hari ini. Nggak bisa bilang seperti itu, bukan demikian. Atau budak itu bisa bilang, oh Tuan, saya tidak bisa melakukan itu karena hari ini saya kurang sehat. Atau pekerjaan itu tidak sesuai dengan yang saya sukai. Budak tidak bisa berkata demikian. Karena tugas dan tanggung jawab budak itu hanya satu, yaitu melakukan apa yang tuannya minta bagi mereka lakukan. Jadi dalam konteks cerita ini, tuan rumah itu sangat generous, sangat baik hati, mempercayakan budak-budak itu dengan talenta, dengan mata uang, untuk kemudian digandakan, dan sebagainya. Dikatakan kemudian, yang seorang diberikannya 5 talenta. Saya suka sebenarnya translation dari bahasa Inggrisnya. Dia katakan, and to one he gave. Dia berikan. Ada satu hal di sini yang saya ingin garis bawahi. Tuan rumah ini tentu merupakan representasi dari Yesus sendiri, bukankah demikian? Bahwa Yesus memberikan kepada umatnya atau hambanya. Tolong Anda garis bawahi di situ, bahwa Yesus memberikan. Anda tahu salah satu deception, salah satu tipuan yang setan berikan di permulaan dunia ini kepada Adam dan Hawa adalah Tuhan itu suka untuk menahankan sesuatu. Bukankah demikian? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, apa yang terjadi waktu itu kepada Hawa? Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden, lalu kemudian matanya tertuju kepada pohon dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu apa yang terjadi di situ? Saat dia melihat, mengamati, dia menikmati pemandangan buah yang luar biasa, menggiurkan tersebut. Lalu muncullah siapa? Ular yang kemudian berkata kepada Hawa, bukankah Tuhan mengatakan bahwa semua buah di pohon ini boleh kau makan, kecuali ini? Apa yang setan lakukan? Dia berusaha untuk menimbulkan keraguan di dalam diri Hawa, bahwa buah pengetahuan baik dan jahat ini adalah buah yang sebenarnya baik bagi engkau, tapi Tuhan itu berusaha untuk menutupi buah ini. Tuhan tidak ingin engkau menikmati berkat ini. Bukankah demikian? Itu yang setan berusaha apa? Berusaha komunikasikan dengan Hawa,
saat dia mencoba untuk menimbulkan keraguan di dalam diri Hawa. Padahal, kalau kita baca di Alkitab, apakah karakter Allah itu? Allah itu kasih. Makanya Tuhan bilang di Yohanes 3:16, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Dia menahankan? Tidak. Dia mengaruniakan. Dia memberikan. Apa yang Alkitab katakan di Mazmur 84 ayat 11 dan 12? Saya cuma tahu bahasa Inggrisnya. For the Lord God is a sun and shield. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Dan kata lain, tidak ada hal-hal yang baik yang Tuhan itu ingin tahankan dari anak-anaknya, dari umat-umatnya. Tapi seringkali kita sebagai manusia, apa yang kita pikirkan saat kita mengalami penyakit, saat kita mengalami kesusahan, saat kita tidak ada pekerjaan, atau saat kita punya karir seolah-olah tidak berkembang, apa yang kita rasakan? Tuhan, kenapa Engkau menahankan berkat ini yang bisa membuat saya bahagia dari saya? Kalau Anda mungkin ada suka seorang cewek atau cowok, ini saya assume banyak anak-anak muda ya, yang tentu kalian dalam posisi ya sedang mencari satu dan yang lain. Lalu tiba-tiba hubungan itu tidak bekerja, padahal Anda sudah berdoa, Anda sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi it just doesn't work out. Lalu Anda bilang apa? Tuhan, Taso sayang sekali ini. Kenapa Tuhan tidak jadikan? Seolah-olah Tuhan itu apa? Menahankan sesuatu yang baik dari kita. Padahal, siapa tahu Tuhan itu ada rencana yang lain yang jauh lebih indah bagi Anda. Saat Dia tahankan karirmu, mungkin Tuhan ingin agar engkau kembangkan keahlian di bidang ini dulu, supaya waktu karir itu diberikan, engkau siap untuk menghadapi tanggung jawab itu. Mungkin saja Tuhan tahankan hubungan romantis itu karena Dia lihat bahwa itu tidak membuat engkau lebih produktif di dalam pekerjaanmu, di dalam kesetiaanmu, dan segala sesuatunya, malah menjadi satu distraction. Sehingga Tuhan bilang, oh, Anda belum siap untuk hal ini. Karena Tuhan tidak pernah menahankan sesuatu yang baik dari umat-umatnya. Dan Alkitab di Matius 25 ini katakan apa? Bahwa Dia yang memberikan 5 talenta itu. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu tidak berasal dari kantong dari hamba itu sendiri. Bukan. Itu semua adalah hal-hal yang Tuhan percayakan. Dan kata lain, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang baik adanya, itu semua dari Tuhan. Kalau kita memiliki framework atau pola pikir itu, maka kita akan lebih banyak lagi bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi juga instrumen-instrumen Tuhan yang setia di dalam menjalankan kehidupan ini. Mari kita kembali lagi ke ayat yang baru saja kita baca. Di ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ini kata-kata yang menarik lagi. Masing-masing menurut kesanggupannya. Atau di bahasa Inggrisnya dikatakan, each one according to his own ability. Kata-kata ability ini, di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, itu dynamin. Dynamin, atau itu adalah akar kata dari dunamis. Tentu kita semua udah pernah tahu, toh kira-kira kata-kata apa, kata-kata modern apa yang berasal dari kata-kata dinamin ini. Kata-kata dinamit, bukan demikian. Yaitu itu satu kuasa yang besar. Kalau kita berpikir dinamit, kita nggak berpikir ledakan yang kecil, toh. Kita tidak berpikir kembang api di sini. Kita berpikir itu ledakan yang dahsyat, yang besar. Dengan kata lain, Tuhan katakan di dalam ayat ini bahwa saat Dia memberikan talenta itu kepada ketiga hamba ini,
Dia tahu bahwa hamba-hamba ini memiliki kuasa besar di dalam kehidupan mereka, yang mana saat mereka setia untuk menjalankan perintah Tuhan dan mengembangkan talenta itu hasilnya akan menjadi satu hal yang dahsyat. Termasuk juga orang yang hanya diberikan 1 talenta. Dan kata lain, setiap Anda semua, Anda istimewa di mata Tuhan. Setiap Anda semua, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupanmu. Setiap Anda semua, Tuhan sudah percayakan hal-hal tertentu yang jika kita kembangkan, kita akan dapat gunakan itu untuk satu hal yang besar, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Dan itulah yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri kita. Meskipun kita ini adalah hamba-hamba, tapi Tuhan percayakan kepada kita kemampuan yang dahsyat. Nah, pertama-tama saya melihat ayat ini, dan sudah bertahun-tahun saya lihat hal ini, saya lihat ada sedikit ketidakwajaran di dalam pengalokasian talenta ini, kalau boleh dikata. Bukankah demikian? Dahulu saya seringkali bernalar seperti ini. Tentu saja, bagi orang yang diberikan talenta yang lebih banyak, untuk melipat gandakan talenta itu jauh lebih mudah. Karena talentanya sudah banyak when it starts with. Kalau orang yang cuma punya 1 talenta, untuk melipat gandakan itu mungkin lebih susah. Itu kira-kira saya punya nalar saat saya membaca ayat ini sebelumnya. Bahwa, kenapa Tuhan pilih kasih di sini? Kenapa Tuhan tidak kasih semua sama rata saja? 1 talenta saja semuanya. Kenapa dia harus kasih 1,5, 1,2, dan kemudian yang 1 cuma 1? Penjelasan di sini sebenarnya cukup sederhana. Bukan saja sebenarnya dalam ayat ini, kalau kita lihat baik-baik, penekanannya itu bukan di dalam jumlah talentanya, tapi penekanannya itu terhadap kesetiaan dari hamba-hamba ini. Karena tujuan dari Tuhan ini untuk memberikan talenta kepada hamba-hamba ini ada 2. Objektif yang pertama adalah Tuhan ini ingin agar talenta yang dia berikan itu boleh dikembangkan atau dilipat gandakan. In other words, the purpose is to increase holdings atau harta dari talenta tersebut. Tapi tujuan yang kedua dari Tuhan untuk memberikan talenta tersebut adalah untuk menguji hamba-hambanya ini dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dan kata lain yang Tuhan inginkan adalah agar hamba-hambanya ini boleh bertumbuh dan boleh diberi kepercayaan yang lebih besar. Jadi fokus di sini bukanlah terhadap jumlah talenta itu. Bagaimana saya tahu? Kalau Anda lihat Lukas pasal yang ke-19, ini perumpamaan yang hampir sama, tetapi tidak berbicara mengenai hal yang sama. Tapi ini hampir sama. Kalau Anda taruh jari Anda di Matius pasal 25, lalu kita pergi ke Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19, ini kita coba untuk membandingkan antara 2 pasal ini. Lukas pasal yang ke-19, kita lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan di sini, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh. Pembukaannya hampir sama, bukankah demikian? Untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan kata lain, dia panggil 10 hambanya, dia kasih setiap hambanya itu apa? 1 mina per orang. Lalu ayat yang ke-15 kita lompat. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia diumatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing.
Ayat 16, orang yang pertama datang berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lalu ayat 17 katakan, Tuan itu bilang, baik sekali perbuatan itu, hai hambamu yang baik. Lalu ayat 18, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu ayat yang ke-20, dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Anda bisa lihat di situ, ada sedikit persamaan, bukan? Di dalam perumpamaan ini. Di mana Tuan ini mempercayakan kepada hamba-hambanya sesuatu yang mana dia inginkan agar hamba-hambanya ini boleh mengembangkan. Dalam konteks Lukas 19, orang yang punya satu, yang pertama dia berhasil mengembangkan 10 kali lipat dari yang dia terima. Yang kedua, dia hanya bisa mengembangkan 2 kali, hanya bisa mengembangkan sampai 5, dan yang terakhir tidak mengembangkan sama sekali. Prinsipnya sama. Prinsipnya bukan di berapa talenta yang diberikan. Kenapa saya ingin menekankan di sini? Karena begini, terkadang saat saya mengkonsultasi orang muda atau apapun, pertanyaan yang sering kali ditanyakan begini, saya tidak punya talenta. Saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa bikin ini, saya tidak bisa bikin itu, sedangkan si A, si B, si C, talentanya itu banyak sekali. Sekali lagi saya ingin tekankan, pokok permasalahan di sini bukanlah dari jumlah talenta tersebut. Tapi pokok dari permasalahan di sini adalah apakah kita setia dengan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Isi saya ingin quote satu hal di sini dari Christ Object Lesson. Dari Bible Commentary. The reward for faithful service was an opportunity to render greater service. The penalty for failure to serve was the loss of further opportunity to serve. Dan kata lain, upah dari pelayanan yang setia adalah kesempatan untuk memberikan pelayanan yang lebih besar lagi. Dan hukuman untuk kegagalan untuk melayani adalah hilangnya kesempatan untuk melayani. Setiap kita diberikan kesempatan. Setiap kita diberikan talenta tersebut. Apakah talenta itu? Talenta merupakan pemberian atau berkat yang diberikan oleh Tuhan, baik sesuatu yang kita miliki secara alamiah atau sesuatu yang kita kembangkan dengan pertolongan Tuhan. Ada satu kata-kata yang saya rasa waktu saya mendengarnya patut kita renungkan. Gifts don't come fully developed. Pemberian dari Tuhan itu tidak datang sudah fully developed. Kita harus kembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah talenta-talenta itu? Nah, sebelum kita bahas satu persatu talenta itu, saya akan berikan contohnya dan saya akan coba kuatkan dengan pengalaman saya pribadi. Kalau kita lihat di sini, talenta itu jumlahnya, satu talenta itu sebenarnya sama dengan gaji selama 6.000 hari. Cukup besar, bukan? Satu talenta itu sama dengan gaji 6.000 hari. Jadi Anda bayangkan, kalau Anda orang yang punya 5 talenta, berarti Anda dipercayakan dengan 30.000 hari gaji. Waktu kira-kira beberapa tahun yang lalu, saat saya berusaha untuk mengatur keuangan rumah tangga, saya coba baca-baca. Kira-kira jumlah uang yang kita mesti coba aim untuk pensiun muda itu berapa banyak.
Lalu saya coba baca-baca lagi, kira-kira kalau misalnya kita mau meninggalkan warisan dan segala satunya, kira-kira berapa yang kita harus aim untuk life insurance dan segala sesuatu. Dan saya temukan figur yang menarik. Ada yang bilang bahwa untuk life insurance, baiknya mungkin kalau ada di antara Anda yang bekerja di asuransi, Anda bisa koreksi saya ya. Cuman ini yang saya baca-baca saja. Katanya kalau untuk asuransi, Anda mesti aim untuk untuk sekitar 7 sampai 10 tahun gaji. Kira-kira itu jumlah yang tepat untuk diasuransikan. 7 sampai 10 tahun gaji. Jadi kalau misalnya gaji Anda dalam 1 tahun itu 10.000, berarti Anda untuk life insurance harus punya sekitar 70.000 sampai 100.000. Kira-kira demikianlah. Lalu saya berpikir soal kasus dari Matius 25 ini soal talenta. 6.000 hari merupakan jumlah yang cukup sekali bagi orang yang punya satu talenta itu untuk tidak berbuat apa-apa. Bukankah demikian? Dia sudah, kalau dia mau nikmati itu bisa sebenarnya. Nah, apa yang terjadi di sini waktu Tuhan minta agar talenta itu dikembangkan? Bagaimana cara mengembangkan uang? Kita berbicara soal hukum ekonomi ya, dan tentu Anda lebih ahli dari saya di sini. Bagaimana cara kita kembangkan uang? Dengan kita simpan di brankas? Tidak, bukan? Cara kita mengembangkan uang, apakah dengan taruh tabungan di bank? Misalnya Anda punya uang yang luar biasa banyak. Anda taruh di bank, lalu Anda hidup dari bunga. Apakah itu caranya kita melipat gandakan uang? Bukan. Cara melipat gandakan uang itu adalah dengan bagaimana? Dengan diinvestasikan, bukankah demikian? Nah, kalau kita menginvestasikan uang kita, Anda akan mengambil satu resiko. Bahwa investasi itu kalau berhasil, uang itu dapat dilipat gandakan. Tapi kalau Anda gagal di dalam investasi Anda, uang Anda akan apa? Uang Anda akan hilang. Bukankah demikian? Kalau Anda taruh uang itu di pasar modal, atau Anda taruh uang itu di untuk jual beli rumah dan segala sesuatunya. Lalu kayak contohnya sekarang, COVID datang. Nggak ada yang mau beli rumah. Atau mereka yang sudah mungkin untuk berspekulasi rumah, mungkin bisnis mereka habis-habisan. Karena begitu kita menginvestasikan uang itu, maka kita mengambil resiko untuk kehilangan uang tersebut. Nah, apakah aplikasi dari cerita ilustrasi yang kita lihat di Matius 25 ini? Hamba yang dipercayakan dengan 5 talenta, sekalipun jumlahnya itu sangat besar, dia berani mengambil resiko untuk melipat gandakan uang tersebut. Demikian juga dengan hamba yang hanya memiliki 2 talenta. Tetapi hamba yang hanya punya 1 talenta, dia tidak berani untuk mengambil resiko untuk apa? Untuk menginvestasikan talenta tersebut. Mengapa demikian? Karena dia memiliki persepsi yang salah terhadap tuannya sendiri. Bagi orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta, mereka memiliki anggapan bahwa tuannya adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu pemurah, Tuhan yang hanya inginkan agar mereka setia. Tetapi orang yang cuma punya 1 talenta, dia tidak berani mengambil resiko itu karena dia menganggap Tuhannya itu Tuhan yang apa? Tuhan yang kasar, Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak tertarik di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, aplikasinya adalah seberapa banyak engkau mengenal Tuhanmu. Apakah engkau berpikir bahwa Tuhan adalah Allah yang keras, Allah yang tidak penyayang, Allah yang tidak tertarik dengan
penderitaanku atau keluh kesahku dan segala sesuatunya? Atau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu melebihi akal pikiran kita? Apakah persepsimu terhadap Tuhan? Apakah engkau seperti hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta? Atau engkau seperti hamba yang punya 1 talenta yang kau rasa, saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan. Saya takut untuk mengembangkan ini. Satu hal yang penting bagi kita untuk renungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang mari kita coba lihat sedikit, kira-kira apa saja contoh dari talenta-talenta itu. Kalau Anda mau lihat semua, Anda bisa baca di Christ Object Lesson, tapi ada beberapa hal di sini yang saya ingin garis bawahi. Salah satu talenta itu adalah gifts of the Holy Spirit, atau karunia Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 12, kita lihat 1 Korintus 12, ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 12, ayat 8 sampai 11. Dikatakan di situ, di dalam 1 Korintus 12, ayat 8 sampai 11, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi, roh memberikan kepada kita karunia-karunia tersebut. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi di sini. Kita tidak dapat mendapatkan karunia roh itu kalau kita tidak menginginkan buah-buah roh. Saya ingin katakan lagi, kita tidak dapat mendapatkan karunia roh kalau kita tidak menginginkan buah-buah roh itu. Karena kalau kita tidak ada buah roh, lalu Tuhan kasih kita karunia roh, mungkin kita akan abuse karunia roh itu untuk apa? Untuk kepongahan, kesombongan kita sendiri. Karena buah-buah roh itu adalah apa? Kasih. Ya toh? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Itulah buah-buah roh. Dan karunia roh itu diberikan kepada mereka yang setia. Dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 32, and we are witnesses of these things, and so is also the Holy Spirit, whom God hath given to those who obey Him. Roh itu diberikan kepada mereka yang apa? Menurut kepadanya. Jadi seringkali yang menjadi limiting factor itu bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Analoginya kira-kira seperti ini. Kalau misalkan saya bilang kepada Anda hari ini, hey, anak muda, saya ingin berikan kepada Anda saya ingin, maaf di sini, inilah resiko dari Zoom. Kalau misalkan saya analoginya, saya ingin katakan kepada Anda di Kisah 5, kalau saya katakan kepada Anda, saya ada air di sini. Lalu saya katakan, tolong berikan kepada saya wadah air tersebut.
Kalau seandainya Anda datang dengan cangkir, maka yang Anda dapatkan berapa banyak air? 1 cangkir saja, bukankah demikian? Tapi kalau Anda datang dengan 1 jug, yang Anda dapatkan berapa? 1 jug air. Lalu kalau seandainya Anda datang dengan kolam renang, maka Anda dapatkan berapa banyak air? 1 kolam renang. Demikianlah juga dengan kita. Seberapa banyak itu diberikan kepada kita tergantung kepada kesetiaan kita dan kerinduan kita untuk menurut kepadanya. Dan semakin kita setia di perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan terus apa? Tuhan akan terus kembangkan, Dia akan terus kembangkan dan berikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Bukankah itu yang dikatakan di sini? Sama seperti kayak Anda, mungkin anak-anak muda ini yang suka ke gym sebelum COVID-19 ini. Kalau Anda datang ke gym, Anda waktu datang Anda sudah pikirkan toh, ini biasa orang yang ke gym pikirkan seperti ini. Oh, saya ada six pack. Saya mau ada bicep saya, tricep saya berkembang. Lalu Anda pergi ke gym. Anda langsung angkat itu beban yang 100 kilo, 200 kilo. Enggak toh? Anda mulai dari apa? Beban yang apa? Yang ringan-ringan dulu, bukankah demikian? Baru setelah otot Anda dikondisikan untuk angkat barang yang lebih besar, maka Tuhan akan apa? Tuhan akan berikan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Jadi salah satu talenta itu adalah karunia roh. Talenta yang lain adalah karakter. Karakter itu akan bersinar saat krisis datang. Waktu tidak ada krisis, karakter itu tidak akan teruji. Integritas tidak akan teruji saat kita tidak ada krisis. Tapi saat krisis datang, maka kita bisa melihat siapa yang berintegritas, siapa yang tidak berintegritas. Apalagi talenta yang lain, daya pikir atau nalar, kemampuan berbicara, pengaruh atau influence. Nah, ini kaum-kaum milenial, saya tidak terlalu tahu ini soal kayak social media, etc. Tapi saya sering dengar kata-kata influencer. Bukankah demikian? Jadi, kalau misalnya ada orang yang punya Facebook, Instagram, followersnya banyak, dia jadi apa? Dia jadi influencer. Influence adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu wujud talenta itu. Talenta lain adalah waktu atau time. Kesehatan adalah talenta. Kekuatan, tenaga, kasihlah alamu dengan segenap hatimu, dengan segala apa kemampuan dan segala kekuatanmu. Talenta berikutnya adalah uang. Bagaimana cara kita menggunakan keuangan kita? Saya ada satu hal yang saya ingin saksikan di sini. Saya teringat waktu saya berada di Adelaide. Waktu itu saya sedang mengambil PhD saya. Dan waktu itu kita punya anak 1. Waktu kita ke Adelaide, kita cuma punya anak 1, Jonas. Sekarang sudah ada 3, tadi Anda lihat. Toh. Waktu kita ke Adelaide, itu adalah satu testing time buat kita sebagai keluarga. Karena saya tentu sebagai mahasiswa, scholarship yang saya dapatkan itu sangat-sangat sedikit sekali. Waktu itu kalau tidak salah, sekitar $20.000 per tahun. Nah, mungkin kalau di Indonesia kan itu kelihatannya banyak, tapi untuk tinggal di Australia, 20.000 itu di bawah garis kemiskinan. Saya tidak bohong, ini sampai-sampai kita keluarga dapat kartu jaminan sosial. Belum pernah dalam kehidupan saya tuh dapat kartu jaminan sosial itu. Sehingga kalau misalnya kita beli apa, kita dapat potongan dan segala sesuatunya. Itu merupakan masa yang sukar. Karena istri tidak bekerja, lalu saya cuma dapat penghasilan dari scholarship, waktu itu saya belum bisa cari pekerjaan di rumah sakit, jadi merupakan masa yang sangat sukar sekali. Dan
Saya berusaha mencari cara bagaimana supaya kita bisa menghidupi, supaya dapur di rumah itu tetap ngebul. Kebetulan anak satu. Lalu saya pikir, oh saya mau jadi ini aja lah. Saya mau kerja di pom bensin saja. Saya mau kerja di supermarket. Apa saja yang penting ada tambahan. Tapi di situ saya jadi belajar banyak. Waktu itu saya berusaha kayak saya mau cari lagi tunjangan kanan kiri dari pemerintah. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan itu kasih saya hikmat. Tuhan bilang, enggak, kamu mesti gunakan akal budimu. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menggunakan ini. Akhirnya saya belajar bagaimana caranya untuk membuat budget rumah tangga yang lebih baik. Bagaimana caranya bagi kita untuk memprioritaskan spending kita. Bagaimana caranya kita untuk menginvestasikan yang lebih baik lagi dan segala sesuatunya. Lalu mulailah penghasilan menambah satu dengan yang lain. Tapi kemudian muncul satu kejadian di mana di salah satu orang gereja, dia itu tidak bisa tamat kalau tidak ada uang untuk membayar dia punya uang sekolah. Kebetulan anggota gereja ini, dia memiliki kehidupan yang sukar sekali. Dan waktu itu saya dan istri saya berdoa, karena penghasilan kita pas-pasan, bagaimana kita mau memberikan sesuatu dari sesuatu yang pas-pasan. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau seandainya Tuhan ingin agar kita memberikan atau mengkontribusikan, Tuhan tolong gerakkan hati kita dan tolong yakinkan bahwa ini adalah kehendak-Mu. Kita berpuasa, kita berdoa, dan akhirnya setelah kita melakukan itu semua, kita diyakinkan bahwa ini adalah jalan yang tepat bagi kita lakukan. Dan apa? Kita berikan yang kita bisa mampu kepada anak muda ini. Lalu tidak lama setelah itu, saya apply untuk scholarship yang lain lagi. Dan akhirnya, saya dapatkan scholarship yang jumlahnya 100.000 per tahun. Jauh lebih tinggi dari yang saya dapatkan sebelumnya. Ini tentu bukanlah suatu hal yang dapat saya sombongkan, tapi ini hanya apa? Hanya karunia Tuhan saja. Artinya apa? Waktu Tuhan bisa percayakan kita dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita lagi dengan hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sama juga dengan karir. Apakah engkau setia di dalam karirmu sekarang? Atau engkau selalu merasa tidak puas, dan tidak puas? Apakah engkau merasa bahwa, oh ini tidak adil, tidak adil, tidak adil? Kalau kita sudah dituntun oleh Tuhan ke dalam satu tempat, maka kita perlu percaya bahwa Tuhan akan terus-menerus menyediakan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Satu hal lagi yang saya ingin saksikan, waktu saya ditempatkan di tempat ini yang sekarang, tugas saya sebenarnya adalah untuk memimpin satu departemen jantung, karena itu spesialisasi saya. Jadi saya datang ke tempat ini, sekali lagi, kita mesti pindah dan segala sesuatunya. Pergi ke satu tempat, ke departemen. Waktu saya masuk rumah sakit, yang saya temukan adalah semua orang di rumah sakit tahu bahwa saya akan memimpin departemen ini, kecuali pemimpin departemennya. Jadi Anda bayangkan, saya datang ke satu tempat untuk menjadi manajer di satu departemen, tapi manajer departemen yang lama itu tidak tahu bahwa dia akan digantikan oleh saya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Kikuk, kan? Saya datang, apakah saya bilang ke dia, Bung, minggir dong. Tidak bisa saya katakan itu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Lalu saya mulai temukan hal-hal yang dijanjikan sebelumnya, itu tidak dijalankan oleh manajer saya, oleh atasan saya. Dan saya sempat tawar hati waktu itu. Saya katakan, Tuhan, Engkau sudah kirim saya jauh-jauh, Engkau sudah nyatakan, tapi kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya?
Saya bergumul, bahkan saya berbicara kepada beberapa orang di rumah sakit itu yang sebenarnya tahu kejadian ini, dan dia katakan begini kepada saya, oh kalau saya jadi kamu, pilihannya cuma dua, antara kamu berjuang dengan susah-susah atau kamu keluar sekarang. Karena kejadian ini tidak akan lebih baik lagi. Lalu saya berdoa dan dalam saya punya bacaan Alkitab, akhirnya saya ketemu di Yosua 3 ayat 7, di mana Tuhan katakan pada Yosua waktu dia mulai memimpin bangsa Israel, hari ini aku akan mengangkat namamu. Dan dengan ayat itu saya dikuatkan dan saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ingin mematikan karir saya di sini, saya rela. Yang penting Tuhan jadikan saya setia. Tapi kalau Tuhan inginkan saya lakukan yang terbaik, maka Tuhan izinkan saya untuk melakukan yang terbaik. Dan apa yang terjadi? COVID-19 terjadi, dan out of accident, saya diminta oleh pihak eksekutif di rumah sakit untuk membuat satu guideline bagaimana cara kita menangani ini di rumah sakit. Nah, pertama rumah sakit itu ingin membuat satu policy untuk seluruh region bahwa kalau ada orang yang sakit COVID, lalu mereka tuh arrest, maka kita tidak akan memberikan CPR, kita akan biarkan mereka mati saja. Karena rumah sakit tidak akan sanggup kalau misalnya ada satu pekerja medis yang terinfeksi. Jadi tadinya mau diambil keputusan seperti itu. Lalu mereka katakan kepada saya, Sam, bagaimana dengan keputusan ini? Karena ini sudah mau dimemokan. Lalu saya bilang, oh tunggu dulu, izinkan saya untuk meneliti, izinkan saya untuk menganalisa ini sebelumnya. Lalu saya pulang, saya tidak bisa tidur, karena saya rasa, wow, kalau misalkan keputusan itu diambil, Anda bayangkan, kalau Anda umur 20 tahun masuk rumah sakit, lalu Anda terjadi komplikasi, berarti Anda dibiarkan mati begitu saja? Saya rasa saya tidak bisa wrestle dengan saya punya hati nurani. Jadi saya berdoa, dan saya baca, research, dan segala sesuatunya, dan akhirnya saya berikan kepada pihak rumah sakit buah hasil pemikiran saya. Dan dari situ, dari mulut ke mulut, akhirnya sampai ke penguasa dari rumah sakit itu, dan dia katakan, oke, saya suka dengan rekomendasikan kamu ini, kita akan jadikan ini menjadi guideline rumah sakit kita. Sehingga guideline rumah sakit kita itu tidak ekstrim, tapi lebih dimodifikasi yang lebih sesuai dengan apa yang dilakukan di berbagai macam daerah di Australia. Jadi saya bisa lihat dalam kejadian tersebut bahwa kalau saja pada saat itu, di saat krisis datang, saya menjadi tidak setia dan saya menjadi bersungut-sungut, tentu Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kepada saya untuk kejadian ini. Dan akhirnya dari kejadian tersebut, terbukalah jalan bagi saya untuk akhirnya kembali ke posisi yang semula dan bagaimana kita akhirnya bisa memajukan departemen kita. Sekali lagi, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak datang fully developed. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk setia, untuk berserah, dan mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. It's not about how many talents that you have, but it's about how faithful you are in following His will. Dan kalau kita setia, saya percaya Tuhan akan membangkitkan dunamis itu di dalam kehidupan Anda. Kalau kita setia, Tuhan akan menjadikan setiap kehidupan umat-Nya menjadi kehidupan yang dahsyat bagi kemuliaan namanya. Tapi kita harus berani mengambil resiko. Bukankah demikian? Kita harus juga setia. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tapi sebenarnya bukan resiko, karena resiko itu kalau tidak bersama Tuhan. Tapi kalau kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan melakukan itu. He is the one that will perform it within us. Inilah renungan kita pada hari ini, dan kiranya
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Dr. Samuel telah membawakan pembelajaran siang ini. Ini ada satu pertanyaan di via chat dari Robert. Pertanyaannya seperti ini. Jika uang itu merupakan talenta, berarti uang itu harus dikembangkan. Apakah salah kita menjadi kaya dan banyak uang? Bagaimana agar kita tidak terjebak cinta akan uang? Ya, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang saya jabarkan tadi, uang itu memiliki uang bukanlah dosa. Kalau kita lihat waktu Tuhan ciptakan dunia ini, saat dia berbicara soal emas, dia katakan itu baik adanya. Bukankah demikian? Nah, memiliki uang itu tidak berdosa. Menjadi kaya pun tidak berdosa. Yang menjadi berdosa seperti yang sudah dijabarkan adalah saat kita membuat uang tersebut menjadi sumber segala sesuatunya. Artinya apa? Artinya uang itu menjadi pusat kehidupan kita sebagai gantinya Tuhan. Apa ciri-cirinya saat kita menjadikan uang itu menjadi pusat dari segala-galanya? Saya berikan beberapa contohnya. Yang pertama, kalau uang itu menjadi pusat dari segala-galanya, saat uang itu menurun, Anda memaki-maki Tuhan. Berarti uang itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi segala-galanya, bukankah demikian? Kalau uang itu mengakibatkan perpecahan di dalam hubunganmu di rumah tangga, berarti uang itu adalah apa? Segala-galanya bagi engkau. Uang itu perlu. Kita masih hidup di dunia ini, bukankah demikian? Kita perlu uang untuk apa? Untuk membeli pakaian, makanan, dan segala sesuatunya. Tapi jangan jadikan uang itu menjadi ilah dan sumber dari segalanya. Sebenarnya, bagaimana caranya bagi kita untuk tidak cintakan uang? Tuhan sudah memberikan itu kepada kita sebenarnya. Tuhan memberikan itu dalam wujud perpuluhan. Bukankah demikian? Waktu kita dapatkan uang, Tuhan bilang apa? 1/10. Artinya, kita mengembalikan, itu bukan harta kita. Kita kembalikan perpuluhan itu, karena itu bukan punya kita. Saat kita mengembalikan perpuluhan, artinya kita mengakui bahwa Allah adalah sumber dari segala penghasilan kita. Jadi, yang pertama, bagaimana kita itu supaya tidak cintakan uang adalah setialah di dalam mengembalikan perpuluhan dan juga setialah di dalam memberikan persembahan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak cinta akan uang adalah kita harus spend within our means. Nah, itu bahasa Indonesia apa tuh? Saya sukar itu jelaskannya. Kita harus menghabiskan uang itu atau kita gunakan uang itu di dalam yang kita bisa means itu apa ya? Ada yang bisa kira-kira bantu saya di sini? Spend within means itu bahasa Indonesia apa ya? Artinya kita hanya gunakan uang itu berdasarkan kemampuan kita. Artinya kita tidak gunakan itu untuk hal-hal yang berkelebihan. Itu artinya spend within means. Kemudian yang berikutnya, selalu sisihkan uang untuk membantu orang lain. Kalau kita terbiasa dengan prinsip-prinsip hal ini, maka kita akan dilindungi dari cinta akan uang. Di mana itu akan menjadi berkat, bukannya menjadi apa namanya? Bukan menjadi istilahnya pusat dari segala kehidupan kita. Sekali lagi, memiliki uang, bekerja mencari uang, itu tidak berdosa. Itu adalah sesuatu yang mesti kita kembangkan. Tetapi jangan jadikan itu menjadi pusat dari segala sesuatunya. Setialah di dalam mengembalikan perpuluhan, di dalam memberikan persembahan. Setialah selalu sisihkan uang untuk membantu orang yang berkekurangan. Dan gunakan uangmu sesuai dengan
apa yang engkau sanggupi. Karena kenapa? Karena kerinduan kita itu tidak ada habis-habisnya. Dulu punya rumah kecil, pingin punya rumah yang lebih besar. Begitu punya rumah besar, pingin apa lagi? Rumah yang lebih besar lagi. Mau rumah lebih besar lagi, tidak cukup. Kalau kita ingin ikuti hati kita, itu tidak akan apa? Tidak akan cukup. Kita mesti tahu bahwa kita hanya habiskan yang sanggup, yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu kira-kira yang saya bisa bagikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada lagi dari saudara-saudara yang memiliki pertanyaan. Yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung unmute saja, terus bisa langsung bertanya. Kita batasi 2 pertanyaan ya. Ada di antara saudara-saudara atau teman-teman orang muda? Ada pertanyaan? Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Dr. Samuel atas Bible Study yang ini di Jakarta. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita sebagai seorang percaya sementara mengambil resiko tidak masuk ke dalam presumptuous sin, karena terkadang mengambil resiko itu bisa memimpin kita kepada gambling. Bisa memimpin kita kepada gambling, dan kita tahu sama-sama gambling itu tidak sesuai dengan iman kita. Ya. Kalau saya boleh tanya lebih lanjut, mungkin Anda berpikir secara investasi, kira-kira demikian? Gambling itu dalam investasi atau dalam bentuk apa saja? Halo? Dalam bentuk yang frase taking risk itu, Ya. saya aplikasikan ke general thing. Dan sometimes general things untuk taking risk itu bisa menuntun kita kepada gambling, whether it is for investments or other decisions we have to make. Ya. How that we in some way, as a believer, do not enter into gambling while we can taking such a risk. Oke, Thank thank you. Ya, jadi begini, apa arti dari gambling? Apa perbedaan? Ini sekarang kita berusaha untuk generalize ya. Apa arti dari gambling itu sendiri? Gambling itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan dengan harapan kita dapat mencapai sesuatu yang berlipat-lipat dalam waktu yang singkat. Itu gambling, toh. Gambling artinya jadi waktu kita melakukan sesuatu itu, kalau kita berjudi, entah itu dalam wujud kasino, atau dalam wujud spekulasi, atau dalam wujud apa, artinya kita ingin mendapatkan suatu reward dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira demikian. Itu adalah gambling. Nah, berbeda halnya dengan kita itu mengambil resiko saat kita mengembangkan talenta dan segala sesuatunya dalam kurun waktu yang bertahap. Sebagai contoh, setiap hari saat kita melakukan sesuatu, tentunya ada resiko yang attached to that particular action. Sewaktu kita keluar dari rumah contohnya, we're already taking a risk that we don't get hit by a car misalnya. Bukankah demikian? Waktu kita itu misalnya mau make certain career move dari zona nyaman, lalu kita itu ingin make career move, we are taking a risk. Bukankah demikian? Itu semua taking a risk. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan adalah sering kalau misalnya kita itu make that decision karena kita mau gain something as quick as possible, itu menjadi gambling. Tapi kalau misalnya kita menjadikan career move, misalkan kita sudah ada di zona nyaman di level sekarang, saya sudah menguasai karir saya di sekarang sini. Kalau saya ingin karir yang lebih baik misalnya, that's not gambling. Karena kenapa? Karena saya tahu ini adalah karir progression saya. Yang mana saya ingin challenge myself to a greater things.
apakah ini yang akan saya dapat kembangkan? Itu dalam segi karir ya. Tentu untuk setiap keputusan yang kita ambil di dunia ini, entah itu dalam pengembangan karir, entah itu dalam relationship, entah itu di dalam di dalam investasi dan segala sesuatunya. Berdoalah, mintalah hikmat. Karena Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Why would not God answer such a prayer? Kan Tuhan sudah bilang, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Jadi kita ambil janji itu, lalu kita bilang, Tuhan, ini adalah kondisi saya sekarang. Saya ingin untuk lebih maju lagi di dalam A, B, C, D, E aspect of my life. How can I do that, Lord? Can you give me some priority, etc. Nah, dari situ, waktu kita humble ourselves, kita berdoa, lalu kita coba kembangkan, maka Tuhan akan apa? Tambahkan itu semua di dalam apa? Di dalam perkembangan karir kita. Tapi kalau kita misalnya dari level pengerja, atau kita langsung bilang, oh saya mau jadi direktur, and I'll gamble, that's gambling. Karena Anda ingin mendapatkan sesuatu dalam waktu yang apa? Sesingkat-singkatnya. Sama juga seperti investasi juga. Kalau Anda misalnya mau berinvestasi, lalu Anda bilang, oh saya mau taruh duit 100 rupiah, ini harus jadi 2 juta dalam 1 hari. That's gambling. That's get rich quickly scheme. That's not biblical. Biblical adalah get rich slowly. Bukan demikian. Itu di buku Amsal, itu ada pandangannya seperti itu. Dalam bentuk investasi lain, spekulasi itu juga adalah wujud gambling sebenarnya. Karena Anda ingin yang apa? Yang banyak sekali dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. So, I just want to challenge you, ask yourself, kalau Anda ingin membuat satu keputusan, lalu Anda ingin mencapai sesuatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, you don't want to go through this painful process of growth, maybe you're gambling there. Tapi kalau Anda ingin melalui proses of growth, dan Anda selalu subjek itu di dalam doa, itu tidak gambling, tapi adalah pengembangan diri. Karena the reverse is just as true. Ada orang yang sudah ada di zona nyaman, dan mereka tuh takut untuk apa mengembangkan diri mereka. That's not good either. Sebagai manusia yang ada di dunia ini, Tuhan ingin agar kita itu selalu bertumbuh, kita selalu berkembang di dalam segala sesuatu. That's what God wants. Itu adalah talenta. Dan dia katakan, ini adalah salah satu cara kita berjaga-jaga. Bagaimana kita juga dapat, nah, sekali lagi saya ingin katakan, pengembangan diri ini bukan untuk kita punya selfishness ya, atau egotism. No. Pengembangan diri ini adalah agar apa? Agar kita bisa menjadi instrumen yang lebih powerful, berkuasa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Jadi kalau Anda mau jadi lebih besar kan untuk keinginan sendiri, ya bisa, tapi itu bukanlah aplikasi dari Matius 25 ini. Karena Matius 25 ini adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain yang lebih besar lagi. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir ini via chat. Pertanyaan terakhir dari Hasinurat ya. Bertanya demikian. Apakah kita boleh sampai berhutang untuk menolong saudara kita? Karena di 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, bahkan sampai nyawa pun kita berikan untuk saudara-saudara kita. Ya, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan ini. Pertanyaan yang tidak gampang sebenarnya untuk dijawab. Karena seolah-olah ini adalah hal yang baik, bukankah demikian? Tapi kalau Anda baca di buku Amsal, mereka yang berhutang adalah hamba dari yang mengutanginya. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam buku Amsal, kalau kita baca, hutang itu tidak pernah dideskripsikan dengan hal yang baik. Itu selalu berkonotasi negatif, hutang. Karena ini saya rasa dalam bentuk pertanyaan keuangan ya. Nah, kalau
Karena kita bisa lihat berhutang itu ada dua macam, bukankah demikian? Ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Ya, hutang produktif adalah hutang yang akhirnya menjadi produktif yang dapat dikembangkan, sedangkan hutang konsumtif adalah hutang yang mati begitu saja. Kalau sampai Anda berhutang untuk membantu saudara Anda, maka hutang itu haruslah hutang yang dapat terkontrol, yang Anda yakinkan Anda dapat bayar dengan segera. Itu prinsip hutang atau penanganan hutang kalau Anda pelajari prinsip-prinsip di Alkitab. Jadi kalau seandainya Anda dihadapkan dengan sanak saudara atau apa yang dalam kesusahan dan Anda rindu untuk menolong, satu hal adalah kita juga membantu mereka tentu dengan doa dan sebagainya, cuman jangan sampai itu menjadi beban yang luar biasa sampai-sampai Anda pun menjadi mengeluh kepada Tuhan. Itu saya punya prinsip di situ. Ini karena Tuhan itu sanggup untuk melakukan berbagai macam hal. Cuman ya secara garis besar hutang itu dikonotasikan tidak baik di Alkitab. Jadi kalau Anda mau berhutang untuk menolong, hendaklah itu dalam bentuk yang wajar yang dapat Anda bayar dengan segera. Tapi sebaiknya engkau tidak berhutang. Karena hutang itu Anda menjadi hamba dari orang yang mengutanginya. Dan kita tidak mau menjadi dalam satu posisi di mana kita menjadi pahit, we become irritated, bitter, angry, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya di rumah tangga juga jadi berantakan karena hutang dan sebagainya. Jadi kalau bisa hindari itu. Ini yang sambungan yang tadi, yang paling terakhir ini, konkretnya bagaimana kita menyerahkan nyawanya untuk saudara kita. Oke, mari kita ke ayat itu di 1 Yohanes 3, ayat yang ke-16. Oke. Dikatakan di sini begini. Demikianlah kita ketahui 1 Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita baca konteksnya ya. Dikatakan dari ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Wah, contoh yang apa? Contoh yang cukup tragic right here. Dan apakah sebagai yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, di sini punchline-nya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, sekarang mari kita lihat konkretnya di sini. Dikatakan, barang siapa mempunyai apa? Harta duniawi. Kalau Anda berhutang, Anda punya harta atau tidak? Kalau utang itu bukan harta Anda. Bukankah demikian? Hutang itu adalah punya orang lain yang Anda pinjam. Itu bukan harta Anda. Itu yang pertama di dalam aplikasi ayat ini ya. Nah, bagaimana konkretnya kita bisa membantu saudara kita yang berkekurangan sedangkan kita sendiri tidak cukup misalkan untuk membantu orang tersebut. Misalkan Anda bisa berbagi makanan Anda atau Anda bisa berbagi juga untuk
kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya Anda beli sekian, Anda bisa berbagi itu. Instead of you eating, the whole plate of rice, maybe half rice goes to him. Itu adalah salah satu hal konkret yang kita bisa lakukan untuk membantu pekerjaannya. Hal yang lain, kita juga bisa yakinkan orang itu untuk bergantung bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya sendiri. Jadi ada banyak cara yang konkret yang dapat kita lakukan. Atau mungkin kalau misalnya orang itu berkekurangan, lalu penghasilan yang paling besar dikeluarkan untuk sewa rumah, mungkin undang orang itu ke rumah untuk hidup dengan Anda, supaya apa? Supaya saudara kita itu tidak usah mengeluarkan uang untuk rumah tersebut. Itu kira-kira hal-hal konkret yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jadi maksud saya di sini begini. Maksud saya adalah uang itu bukanlah satu-satunya saja yang dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. That's the message I want to get across. Ada hal-hal lain yang dapat kita berikan untuk membantu orang tersebut agar imannya juga boleh berkembang di dalam Tuhan. Jadi itu kira-kira jawaban saya terhadap ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 16. Baik, terima kasih Dr. Samuel telah membawakan materi kita pada siang ini, dan waktunya sudah habis ya. Mungkin masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara, nanti bisa via chat di nomor WhatsApp. Nanti sebentar kita akan posting lagi di nomor mana akan diberikan. Dan kita akan menutup pertemuan kita siang ini. Saya minta kepada Dr. Samuel bisa tutup kita dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat belajar firman-Mu bersama melalui virtual space ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup hanya oleh berkat-Mu dan kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap bergantung kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dan tolong Tuhan agar kami boleh terus setia di dalam mengembangkan talenta-talenta yang telah Engkau percayakan di dalam diri kami, apapun wujudnya itu, betapapun sederhananya itu. Karena kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kelompok pelajaran Alkitab hari ini, Tuhan, kiranya Engkau boleh bersama dengan mereka. Tentu di antara mereka ada kebutuhan-kebutuhan khusus, baik yang tersirat maupun yang tidak. Tuhan, tolong bersamalah dengan mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka juga damai sejahtera, berikan mereka juga segala kebutuhan-kebutuhan mereka, agar mereka boleh terus menjadi saksi yang hidup. Hamba-Mu tahu bahwa dalam konteks pandemi ini, mungkin ada beberapa di antara kami juga yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kesukaran dan segala sesuatunya. Mungkin ada yang cemas, panik, dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang tidak menahankan berkat-berkat yang baik dari kami semua. Alkitab berkata bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan kekurangan apapun. Dan Tuhan, jika ada mereka yang berkekurangan, Tuhan tolong yakinkan bahwa berkat-Mu itu nyata adanya setiap hari. Bahwa mujizat itu masih terjadi di hari ini. Dan kiranya kami semua boleh tetap setia sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih untuk segala kasih-Mu. Kami persembahkan doa ini dari hati kami yang paling dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Terima kasih kepada Dr. Samuel telah membawakan materi siang ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara dan teman-teman orang muda yang sudah bergabung, menyisihkan waktu untuk mempelajari materi kita siang ini. Untuk pengumuman, jika Anda ingin didoakan,
maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan scan barcode atau melalui chat ke nomor WhatsApp 0888 0939 4082 seperti yang ada di screen layar Anda. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini ada pengumuman di screen. Hari Senin besok jam 12 seri pelajaran tentang apakah ini akhir dunia yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Jika teman-teman atau saudara-saudara juga mempunyai waktu yang cukup untuk mengikuti dan bisa gabung, sama-sama kita bisa mengikuti akan program ini. Sekali lagi, selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua.